Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Yulesi Bagariang, mahasiswa dari Universitas Labuan Batu, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pada tahap pertama saya akan menjelaskan transformasi sistem operasi, lalu pada tahap kedua saya akan menjelaskan macam-macam bahasa pemrograman, dan yang ketiga saya akan menjelaskan salah satu simulasi menggunakan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu transformasi sistem informasi. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 85, Windows telah mengalami transformasi luar biasa dari sistem operasi berbasis GUI sederhana menjadi platform komputasi modern yang mendominasi pasar desktop global selama hampir 4 dekade. Perjalanan Windows mencakup lebih dari 15 versi utama, mulai dari Windows 1 hingga Windows 11. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan dalam antarmuka pengguna, keamanan, performa, dan integrasi cloud yang mengubah cara jutaan orang bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Windows awal yaitu sekitaran tahun 85 hingga tahun 95. Windows 1 yang diluncurkan pada tahun 85, GUI pertama Microsoft dengan antarmuka berbasis jendela, mendukung mouse dan menjalankan beberapa program sekaligus dalam arsitektur 16 bit. Windows 31 yang diluncurkan pada tahun 92, peningkatan stabilitas, dukungan True Type Fonts, dan multimedia dasar. Versi Windows 1, 31, dan 95, Windows 95 yang diluncurkan pada tahun 95, revolusi besar dengan start menu, taskbar, dan transisi ke arsitektur 32 bit, mendukung plug and play, nama file panjang, dan multitasking yang lebih baik, menjadi fondasi Windows modern. Windows era modern yaitu sekitaran tahun 98 hingga 2006. Windows 98, Windows 2000, dan Windows XP. Era ini menandai peningkatan stabilitas sistem, dukungan jaringan yang lebih baik, dan kemampuan multimedia yang canggih. Windows XP yang diluncurkan pada tahun 2001 menjadi versi yang paling populer dengan GUI yang ramah pengguna dan performa yang handal. Lanjut, ada Windows Vista dan Windows 7. Era keindahan visual dan stabilitas, yaitu sekitaran tahun 2007 hingga 2012. Windows Vista yang diluncurkan pada tahun 2007 memperkenalkan Aero GUI yang dengan efek transparansi dan animasi yang memukau, serta peningkatan keamanan dengan User Account Control. Windows 7 yang diluncurkan pada tahun 2009 menyempurnakan Vista dengan performa lebih cepat, taskbar baru, Snap Windows, dan menjadi salah satu versi Windows paling populer sepanjang masa. Baik, lanjut ada Windows 8 dan Windows 10. Transformasi UI dan fitur yaitu diluncurkan pada tahun 2012 hingga 2020. Windows 8 yang diluncurkan pada tahun 2012 memperkenalkan UI Metro dengan tampilan modern dan dukungan layar sentuh. Sedangkan Windows 81 memperbaiki navigasi desktop. Windows 10 yang diluncurkan pada tahun 2015 menghadirkan integrasi Cloud OneDrive, Microsoft Store, Cortana Assistant, dan pembaruan berkelanjutan. Windows 11 yaitu Windows yang diluncurkan pada tahun 2021 hingga sekarang yang merupakan versi terakhir pada saat ini, yaitu era baru sistem operasi desktop Microsoft. Spesifikasinya yaitu desain UI yang baru yang lebih modern dengan sudut membulat, snap layout, dan peningkatan performa gaming dengan direct storage dan auto HDR, keamanan lebih ketat dengan TPM2. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan evolusi Android. Jangan gitu. Enggak kan ya, kau tuh gue rekor tengok lah. Nanti habis bateraiku. Evolusi Android. Android pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh Google sebagai sistem operasi mobile berbasis Linux. Sebagai platform open source, Android memungkinkan pengembangan dan produsen perangkat lunak untuk memodifikasi dan menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan mereka.
Dari versi pertama hingga sekarang, Android telah mengalami transformasi besar dalam hal antarmuka pengguna, keamanan, dan integrasi kecerdasan buatan. Mari kita telusuri perjalanan evolusi Android dari awal hingga versi terbaru. Android versi awal yaitu yang diluncurkan pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Pondasi sistem operasi mobile. Versi Android 1 yaitu yang diluncurkan pada tahun 2018. Android 1.5 Cupcake yang diluncurkan pada tahun 2009. Android 2.3 Gingerbread 2010. Spesifikasi utama mencakup antarmuka sentuh pertama untuk smartphone. Peluncuran Android Market sebagai App Store pertama, dukungan multitasking mobile, dan integrasi layanan Google seperti Gmail dan Maps. Fitur dan spesifikasi utamanya, Android 1 memperkenalkan notifikasi full tone yang inovatif. Cupcake menambahkan keyboard virtual dan widget. Gingerbread membawa peringkat UI dengan warna hijau khas, dukungan NVC, dan manajemen baterai yang lebih baik. Era ini menetapkan fondasi Android sebagai sistem operasi mobile open source yang kompetitif. Lalu Android edisi menengah yaitu sekitaran tahun 2013 hingga 2016. Yang material desain dukungan 64 bit dan art runtime. Android 4 Ice Cream Sandwich memperkenalkan Halo yang modern. Lalu Android 4 KitKat yang mengoptimalkan performa untuk perangkat RAM rendah. Lalu ada Android 5 Lollipop yang membawa revolusi dengan material desain, dukungan 64 bit dan runtime yang menggantikan Dalvik untuk performa yang lebih cepat. Lalu Android versi terbaru, evolusi Android 2017 hingga sekarang, fitur unggulannya privasi yang ditingkatkan, dark mode system, gesture navigation, dan interaksi AI untuk pengalaman pengguna yang lebih cerdas. Versi Android 8 Oreo, 9 Pie, 10, 11, 12, dan 13. Setiap versi membawa peningkatan keamanan, performa, dan fitur personalisasi. Lanjut di sini saya akan bacakan evolusi Apple. Apple memulai revolusi sistem operasi dengan Macintosh pada tahun 98, kemudian meluncurkan macOS 10 berbasis Unix pada tahun 2001 yang membawa stabilitas dan antarmuka Aqua yang ikonik. Perjalanan ini berlanjut hingga macOS modern dengan dukungan Apple Silicon. Di ranah mobile, Apple mengubah industri dengan iPhone sistem operasi pada 2007 yang kemudian menjadi iOS. Integrasi sempurna antar perangkat keras, perangkat lunak menjadi ciri khas Apple, menciptakan ekosistem yang terhubung antar Mac, iPhone, iPad, dan Apple Watch. Evolusi macOS perjalanan desktop Apple yaitu sekitaran tahun 2001 hingga 2015. Versi utamanya ada macOS 10 Cheetah yang diluncurkan pada tahun 2001, Panther yang diluncurkan pada tahun 2003, dan Tiger yang diluncurkan pada tahun 2005, dan ada Leopard tahun 2007, Snow Leopard tahun 2009, Lion tahun 2011, Mountain Lion tahun 2012, Mavericks tahun 2013, Yosemite tahun 2014, El Capitan tahun 2015. Setiap versi membawa peningkatan signifikan dalam stabilitas dan fitur. Fitur dan inovasi kuncinya yaitu terdapat spesifikasi utama yaitu GUI Aqua yang revolusioner dengan efek transparan, fondasi Unix untuk stabilitas tinggi, fitur Spotlight untuk pencarian cepat, dan Time Machine untuk backup otomatis. Dan ada continuity untuk integrasi seamless dengan perangkat iOS. Di sini ada macOS Modern yang diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ada yang namanya Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, dan Ventura. macOS Modern membawa transformasi besar dengan fitur dark mode di Mojave, peningkatan keamanan dan privasi di setiap versi, serta dukungan Apple Silicon yang revolusioner mulai dari Big Sur. Integrasi ekosistem Apple semakin kuat dengan continuity dan universal control. Evolusi iOS hingga sekarang dari icon
1 hingga iPhone 16. iPhone iOS 7 tahun 2013 didesain UI-nya total dengan flat design. Sedangkan iOS 10 integrasi Siri lebih dalam. iOS 14 widget di home screen. iOS 16 lock screen, kostumasi, dan privacy update. Sedangkan iPhone 1 yang diluncurkan pada 2007, touch interface revolusionernya, dan ada iOS 2, App Store pertama, iOS 4 multitasking, iOS ke-6 ada Apple Maps. Setiap versi membawa inovasi baru dalam pengalaman mobile. Perbandingan transformasi iOS, di sini ada Windows. Fokus utama pada produktivitas desktop dan enterprise, kompatibilitas luas dengan berbagai perangkat keras, evolusi dari GUI sederhana ke sistem cloud modern, dukungan gaming dan kreativitas profesional. Dalam Android, platform mobile open source dengan fleksibilitas tinggi, kustomisasi luas untuk pengguna dan produsen perangkat, integrasi AI dan layanan Google yang mendalam, dukungan berbagai perangkat dari berbagai vendor. Lalu pada Apple di sini transformasinya fokus pada integrasi ekosistem yang mulus antar perangkat, UI konsisten dan elegan dengan desain yang minimalis. Lalu ada keamanan dan privasi sebagai prioritas utama, optimasi hardware software untuk performa maksimal. Ini lupa pakai ini. Lupa pakai ini. Tadi ada yang kuat suara kereta. Hmm. Oke, lanjut di sini ada ringkasan transformasi sistem operasi yang merupakan poin utama dari 3 sistem operasi. Windows dari GUI sederhana ke sistem modern dengan cloud dan gaming, sedangkan Android dari sistem operasi mobile dasar ke platform AI dengan privasi canggih, dan ada Apple dari desktop berbasis Unix ke ekosistem mobile dan desktop terintegrasi. Baik, untuk tahap pertama cukup sekian yang saya sampaikan. Lalu masuk kita ke tahap kedua, yaitu macam-macam bahasa pemrograman. Tapi kali wi bersuara. Macam-macam bahasa pemrograman. Pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa ini menjadi jembatan komunikasi antar manusia dan mesin, memungkinkan programmer untuk memberikan perintah yang dipahami dan dieksekusi oleh sistem komputer. Tanpa bahasa pemrograman, komputer hanya akan menjadi perangkat keras tanpa kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kompleks. Fungsi utama bahasa pemrograman yaitu membuat berbagai teknologi modern yang kita gunakan dalam sehari-hari. Dari aplikasi mobile yang ada di smartphone, sistem operasi yang menjalankan komputer, dan ada website yang kita akses di setiap harinya, sehingga kecerdasan buatan dan machine learning. Bahasa pemrograman adalah fondasi dari transformasi digital dan inovasi teknologi di era modern. Ada pengkategorian dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, yaitu low level. Bahasa yang lebih dekat dengan mesin, memerlukan pemahaman mendalam tentang hardware. Contohnya ada assembly, bahasa simbolik untuk instruksi prosesor. Ada machine code, yaitu kode biner yang langsung dieksekusi CPU. Yang kelebihannya performa tinggi dan kontrol penuh atas hardware. Lalu ada bahasa tingkat tinggi, high level, bahasa yang lebih mudah dipahami dengan manusia, sintaks yang lebih natural. Contohnya ada Python, data science, AI, dan automation. Lalu ada Java, ada JavaScript juga. Kelebihannya mudah dipelajari dan produktivitasnya tinggi. Pertama, saya akan membahas di sini bahasa pemrograman yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang sangat mudah dipelajari, bahkan untuk pemula.
Sintaksnya sederhana dan mudah dibaca, menyerupai bahasa Inggris sehari-hari. Kegunaan Python sangat luas, diantaranya sebagai web development, data science, artificial intelligence, dan machine learning. Python memiliki komunitas besar dan ribuan library yang siap dipakai. Fleksibilitas dan kemudahannya menjadi Python pemilihan utama untuk pembelajaran pemrograman dan pengembangan proyek modern. Lalu ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menjadi tulang punggung web development modern. Bahasa ini dapat berjalan langsung di browser pengguna, memungkinkan pembuatan website yang interaktif dan responsif. Dengan hadirnya Node JavaScript, ini juga dapat berjalan di sisi server, menjadikan bahasa full stack yang sangat powerful. Developer dapat menggunakan satu bahasa untuk frontend dan backend. JavaScript memungkinkan pembuatan animasi, validasi form, manipulasi DOM, dan komunikasi real-time dengan server. Oke, lanjut di sini ada bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Filosofi utamanya adalah Write Once, Run Anywhere, yang berarti kode Java dapat berjalan di berbagai platform tanpa dikomplikasi ulang. Keunggulan Java apa saja? Ada platform independen melalui Java, keamanan tinggi dan manajemen memori otomatis, lalu aplikasi enterprise dan sistem back-end skala besar. Lalu ada bahasa pemrograman C++, adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang menggabungkan fitur bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa ini menawarkan performa tinggi dan kontrol penuh terhadap manajemen memori. Keunggulannya game development, ada pengembangan sistem operasi juga, dan ada software dengan kebutuhan performa kritis. Lanjut, PHP dan C di sini. PHP development adalah bahasa server, site scripting yang sangat populer untuk pengembangan web dinamis. PHP berjalan di sisi server dengan menghasilkan konteks HTML untuk browser. Lalu ada C, Microsoft Platform, dibaca C#. Adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa ini digunakan untuk membangun aplikasi Windows, web service dengan net dan pengembangan game dengan menggunakan Unity Engine. C# menggabungkan kekuatan C++ dengan kegunaan-kegunaan seperti Java. Lalu di sini ada Ruby dan Swift. Ruby adalah bahasa pemrograman yang elegan dan produktif, sintaks yang mudah dibaca. Framework Ruby on Rails sangat populer untuk pengembangan web aplikasi modern. Lalu di sini ada Swift, bahasa native Apple. Swift adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh Apple untuk platform iOS dan macOS. Lalu ada di sini simulasi Python, seperti tidak perlu saya jelaskan karena nanti saya akan mencontohkan salah satu bahasa pemrograman. Di sini ada simulasi Python yang lalu ada yang menggunakan operasi matematika juga dan contoh kondisi if else. Ada simulasi Python perulangan dan fungsi atau looping. Lalu ada simulasi list array, perbandingan bahasa pemrograman. Di sini saya akan memberitahukan perbandingan dari macam-macam bahasa pemrograman. Kemudian belajarnya ada Python sangat mudah dipelajari dengan sintaks yang sederhana dan intuitif. Lalu ada JavaScript cukup mudah untuk pemula web. Ada C++ lebih sulit karena konsep memori dan pointer yang kompleks. Sedangkan Java memiliki kurva belajar menengah dengan konsep up yang kuat. Performa dan kecepatan C++ unggul dalam performa karena kompilasi langsung ke mesin code. Lalu ada Python lebih lambat karena bersifat interpreted namun cukup untuk kebanyakan aplikasi. Oke. Untuk materi yang kedua, untuk tahap kedua, mungkin sampai sini. Kemudian saya akan menunjukkan salah satu simulasi bahasa pemrograman. Di tanganlah kau. Buram kok kau.
Di sini saya akan menunjukkan salah satu bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya menggunakan aplikasi Viscode ya guys, ya teman-teman. Di sini pemrogramannya menggunakan data mahasiswa yang untuk menunjukkan lulus dan tidak lulusnya seorang mahasiswa yang berdasarkan dengan nilai. Di sini bisa kita lihat ada data dari mahasiswa dengan masing-masing nilainya. Sedangkan standar kelulusannya 70, yang artinya eh, nilai di bawah 70 itu berarti dinyatakan tidak lulus. Mungkin itu saja untuk simulasi salah satu bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan aplikasi Piscode ya teman-teman. Tidak baik, Bang. Kapan, Bang? Lalu di sini sebagai tugas tambahan dari dosen pengampu, di sini saya akan menunjukkan bukti bahwa saya telah mendownload Windows 10. Hanya saja ini belum diaplikasikan karena laptop yang saya gunakan menggunakan Windows 11. Baiklah, saya rasa cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna baik bagi saya dan untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.